Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan gitu kan. Wih, masih gelap, masih gelap. Ada pertanyaan gitu kan. Kang, kenapa kok kesannya seperti berdebat, berargumen, eyel-eyelan tuh seperti sebaiknya dikurangin di zaman ini. Apakah ini bukti demokrasi akan hilang? Saya bilang nggak begitu, bro. Kita harus peka gitu kan, lihat apa namanya, fenomena yang terjadi gitu kan saat ini itu. Kalau mau jujur gitu kan, melihat fenomena COVID ini ada dua yang sangat ekstrim, dua kutub yang sangat ekstrim. Kutub pertama itu di negara Cina gitu kan. Itu di sana benar-benar semuanya bisa digerakkan langsung, mereka punya uang banyak, tentara bisa begitu langsung ke lapangan, kemudian masyarakat bisa langsung dikunci di rumahnya masing-masing dan mereka melakukan prosesnya sendiri. Itu rejim yang ada sekarang di Tiongkok gitu kan. Nah, kalau kita baca datanya sukses mereka. Apa yang sukses saat ini, mereka udah kehidupan mengarah sangat normal lagi dan semuanya terukur walaupun biayanya besar. Kemudian ekstrim yang lain adalah yang dilakukan oleh United States of America gitu kan. Mereka benar-benar demokratis, kemudian bahkan untuk kesan kuat para petinggi negaranya pun itu untuk lockdown aja kayak didorong supaya masyarakatnya menolak gitu kan. Ada kecenderungan ke situ lah. Tapi yang kedua ini itu apa namanya, prosesnya itu seperti I am the cowboy gitu kan. Jadi dia bisa dengan tenang gitu kan, kekuatan, punya uang, punya senjata, punya teknologi, rumah sakitnya bagus gitu kan, dengan pola itu. Nah, yang kedua ini belum selesai. Sekarang udah 1.300.000-an yang kena, yang meninggal sudah sekian puluh ribu gitu kan, dan ribunya itu di atas 70 ribuan malahan pada hari-hari ini gitu kan. Nah, kalau kita bicara negara-negara yang lain, ada di tengah itu, mereka ngukur gitu kan. Ada yang mengarah ke lockdown juga seperti Cina, tetapi masyarakatnya dia nggak bisa main keras begitu. Yang rada deket mengikuti Cina walaupun tidak menggunakan pola Cina seluruhnya, India pakai rotan dia gitu kan. Ini dilakukannya. Nah, India belum selesai juga. Nah, tapi marilah kita lihat Indonesia tuh seperti apa. Nah, Indonesia sekarang sedang melakukan proses sendiri gitu kan. Kalau menurut saya dengan pola dialektika, pola yang the way-nya bangsa inilah, artinya tidak terlalu demokratis, tidak terlalu keras. Nah, kenapa eyel-eyelan semata kemudian dibebasin itu menjadi berbahaya? Karena kita harus jujur bahwa dalam proses ini, sehebat apapun yang mimpin, sehebat apapun pemerintahannya, itu trial and error. Jadi Cina sekarang kelihatan berhasil, itu adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Jadi tetapi kita belum tentu persis bisa seperti itu. Atau Taiwan bisa berhasil, itu luar biasa gitu kan. Jadi tadi kalau mau ada kutub ketiga tuh Vietnam sama Taiwan dan Vietnam lah itu kan. Atau misalnya ada 4 kutub lah gitu kan. Taiwan itu lebih karena kesadaran masyarakatnya dan disiplinnya, kemudian juga pemerintahnya cukup kuat juga untuk bisa membiayai masyarakatnya di rumah walaupun tidak pakai pola lockdown yang seperti Cina gitu kan, nggak nurunin militer keras gitu. Vietnam sebaliknya, dia terorganisir mirip Cina kok gitu kan, pemerintahannya rejim komunis gitu dan rakyatnya patuh, polanya tidak seperti Cina. Mereka lebih mendorong karantinanya model rumah-rumah sendiri kecil begitu gitu kan. Tapi itu juga sukses. Jadi nah, yang ingin saya sampaikan, Indonesia ini polanya yang lagi dibangun di antaranya. Jadi
dibaca misalnya Jakarta tidak boleh kolaps, maka pelan-pelan dilepas itu tujuannya supaya semua masih bisa tertangani dengan memanfaatkan luasnya wilayah, jumlah rumah sakit di daerah yang juga banyak gitu kan, dan dialektika. Nah, itu fakta-fakta yang yang saya pahami gitu kan. Jadi bukan tidak boleh berdiskusi, tapi ini tuh sama dengan sesuatu yang nggak pernah ada contohnya, dan ilmunya harus dibangun bersama. Apa yang saya pikirkan belum tentu benar semua juga gitu kan, yang siapapun pikirkan belum tentu benar semua gitu kan, tetapi ketika proses dialektika bersama itu dilakukan, maka akan lebih terbuka. Nah, hari-hari ini setelah 2 bulan itu harusnya, dan saya yakin petanya mulai terlihat jelas. Jadi kalau sebelumnya itu mau tidak mau mencoba 50-50 lah paling enggak gitu kan, bisa berhasil bisa. Nah, sekarang kelihatannya enggak 50-50 lagi. Insya Allah ini udah di atas 70% bisa berhasil, bisa berjalan gitu kan. Pemahaman saya begitu. Nah, oleh karena itu, karena kondisi awalnya tadi chaos begitu modelnya, maksudnya chaos itu bukan riot di masyarakat, rusuh sosial enggak ya, tapi chaos di dalam artian bahwa yang terjadi itu sangat dinamis, nggak ada teorinya gitu kan, faktanya harus menjadi bagian daripada proses penelitian untuk membentuk peta gitu kan, lalu mulai melakukan proses-proses penanganan yang lebih lanjut gitu kan. Nah, sekarang itu kalau saya lihat setelah beberapa hari, kurang lebih sebulanan lah saya melakukan proses, itu yang pertama itu kalau kondisi sulit begini maka saya melakukan proses teologi pembebasan. Jadi saya lihat itu juga dilakukan oleh para ulama di Indonesia ini gitu kan. Jadi contoh misalnya yang paling sederhana, yang penting tuh ibadahnya, sholatnya, sedekahnya gitu kan. Dan sholat itu enggak juga harus rame-rame di masjid gitu kan, bisa juga dilakukan di rumah masing-masing. Walaupun juga untuk daerah-daerah yang aman, saya kira yang hijau semua masih banyak yang di tempat ibadahnya gitu kan, yang terpencil, yang orang luar nggak ada yang masuk gitu kan, itu tetap barangkali saya kira saya masih dengar itu insya Allah tetap aman gitu. Nah, tapi kalau yang nyampur-nyampur ini udah dihindari. Nah, tetapi intinya ini adalah teologi pembebasan itu dalam rangka supaya masyarakat itu tidak tumbuh ketakutan, tidak tumbuh kepanikan, dan berpikirnya menjadi rasional, menjadi tajam dan fokus gitu kan, cari jalan keluar. Nah, saya kira sekarang setelah 2 bulan lewat itu ini makin membaca arahnya akan kemana gitu kan, dan apa yang diantisipasi. Nah, tetapi saya lihat juga yang dilakukan Indonesia itu adalah ada taktik yang kedua yang juga harus dilewati dan nggak mungkin tidak dilalui. Itu pakai yang namanya Alinsky Law. Alinsky itu sederhana, kita harus melakukan aksi, nanti dari aksi itu tentu dari peta dulu, petanya yang ada gitu kan, peta kelihatan, kemudian melakukan aksi. Saya lihat ini aksinya sedang dilakukan, walaupun kalau kita baca lagi lebih detail, ini yang bikin bingung masyarakat gitu kan. Kadang-kadang kereta disuruh jalanin, kadang-kadang ditutup, transport dimatiin tapi dibuka gitu. Padahal sebetulnya tidak begitu, karena kalau dibaca detail itu ada pembatasannya, ada kekhususannya, ada proses-proses yang secara tajam sebetulnya kalau kita lihat itu seperti bikin saluran yang baru. Jadi dulu ada kondisi normal, sekarang lagi dibangun ke kondisi yang normal baru gitu kan. Nah, ini proses Alinsky-nya tuh lagi dilakukan. Nah, sekarang fokusnya adalah bagaimana kecepatan sembuh itu jauh lebih banyak daripada kecepatan orang terkena terkena positif gitu kan, kuncinya. Jadi kalau positifnya sehari 300, kalau yang sembuhnya sehari bisa 1000 gitu kan, maka ini jelas di titik tertentu akan habis itu yang sakit gitu kan. Apalagi kalau tingkat kematiannya makin hari itu makin turun gitu kan. Nah, jadi menemukan obat untuk menyembuhkan itu sungguh penting, dan itu harus diimplementasiin dengan teori Alinsky tadi gitu. Nggak ada pilihan, kita nggak bisa cuman bolak-balik ribut nggak keruan, itu nggak bisa. Harus
kita melakukan aksi, kita lihat reaksinya. Nah, kalau ternyata dalam penyembuhan itu banyak yang sembuh, kemudian juga ditemukan oleh Eijkman, misalnya di Bandung itu ternyata ada vaksin, maka yang sehat ini coba dikasih, pengaruh nggak gitu kan? Nah, tapi harus ada dialektika, nggak bisa. Nah, kemudian kalau ini aksi dan reaksi ini, kemudian juga kita refleksi lagi, kemudian aksi lagi, dan ini proses penyembuhan tadi makin berjalan, dan yang sakit makin kurang, maka itu mengurangi proses sakitnya. Nah, di sisi yang lain, karena ini juga belum pasti, maka tidak mau kita harus mendialektikakan juga Alinsky ini di sektor-sektor ekonomi tertentu. Karena yang lain mudah-mudahan politik fokus di politik yang betul-betul kenegaraan gitu kan. Karena jangan sampai misalnya politik ini karena ada situasi seperti ini gitu, kejepit-jepit, kejeduk-jeduk, maka dimainkanlah situasi politik ini menjadi tidak kondusif. Itu kayaknya nggak baik banget gitu. Tapi politiknya sebetulnya bagaimana mempermudah proses-proses dialektika di bidang kesehatan, di bidang kemanusiaan, di bidang ekonomi ini menjadi lebih mudah gitu kan politik. Tapi intinya aksi mesti dilakukan, kemudian kita lihat reaksinya, dan kita melakukan refleksi, kemudian beraksi lagi terus begitu sehingga kehidupan ini akan berputar lagi. Nah, yang ketiga, dengan dua proses ini dilakukan, nah sekarang yang kalau saya lihat masih ada orang bingung bilangnya nggak jelas atau apa. Nah, ini perlu kita melakukan pendidikan masyarakat berdasarkan proses-proses yang memberdayakan gitu kan. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu para aktivis di tahun 90-an sampai 2000-an awal gitu kan, itu mereka menyebutnya Paulo Freire gitu kan. Nah, mungkin Brazil sekarang menggunakan itu, nanti saya juga nggak tahu, nanti coba lihat aja. Tapi maksudnya masyarakat itu diajak dan dididik dengan proses dialektika dan dinamika yang ada di masyarakat itu sendiri gitu, sehingga dalam menghadapi proses-proses ini makin siap. Nah, kembali lagi kalau dilihat, maka tidak ada pilihan. Pengobatan itu kalau ada yang betul-betul sembuh itu harus didorong. Jadi jangan bilang lu herbal nggak bisa dengan ini kalau nggak, waduh ini gimana nanti standar internasionalnya gitu kan. Nah, maksud saya ini benar harus hati-hati, benar harus bagus, tapi kembali lagi dialektika itu penting, proses itu harus seperti tadi gitu kan. Karena kalau tidak, petani pun sekarang udah ngejerit. Kemarin harga ayam jatuh, harga sayuran jatuh. Nah, walaupun kita masih bersyukur misalnya karena sekarang di tempat-tempat penjualan itu terorganisir gitu kan, kayak gula nggak ada, mereka masih bilang 12.500 gitu kan, tapi barangnya nggak ada gitu kan. Nah, padahal masker aja itu sampai kemarin 300-400 ribu gitu kan, sekarang udah mulai ada. Nah, maksud saya proses dialektika yang dinamis ini itu harus menjadi sebuah new normal, kenormal yang baru gitu. Nah, dan ini harus kita cari bersama. Kita nggak bisa berkutat lagi di dialektika yang ujungnya gue cuma nunjukin gue ngerti. Kalau ngeluh ngerti, gue kasih apresiasi ngerti gitu kan, nggak. Tapi kita harus mencoba melakukan proses dialektika ini dengan siapapun gitu kan, terutama orang-orang yang megang kendali, kemudian juga orang yang megang di lapangan itu kan, apakah itu petani, kemudian juga transport dan lain-lain, termasuk juga pabrik gitu kan di Kadin dan lain-lain gitu kan, sehingga bisa tajam akan ada sesuatu yang baru yang sebetulnya ini adalah proses hasil dialektika dari semua yang ada sekarang ini. Nah, kalau kita diem dan berhenti semuanya, maka itu hampir pasti kita akan kejebak. Kenapa? Karena dulu saya diajarin gitu kan dalam Machiavellis yang inilah zaman-zaman kita dulu di UI kuliah gitu kan. Kalau ada problem bapak mati, nggak dimakan bapak mati, kalau dimakan ibu mati gitu kan. Nah, terus lu gimana gitu kan. Kalau udah Machiavellis, dia bilang yang sederhana nih, ya udah lu nggak usah makan. Kalau nggak dimakan itu ibu mati, katanya. Kalau dimakan terbalik, saya kalau dimakan bapak lu mati gitu kan. Dalam hati Machiavellis nih, dibilangnya begini, ya udah jangan dimakan. Apa yang terjadi kalau nggak dimakan? Maka ibu lo mati. Bapak lo kawin lagi sama yang muda dan cantik banget. Nah, habis itu lo makan. Bapak lo mati, lo kawinin tuh ibunya. Nah, itu jahat banget. Itu nggak boleh dipakai. Nah, sama juga teori yang lain.
Kalau misalnya Anda punya pabrik 100.000 orang karyawan gitu kan, ternyata Anda harus bunuh orang-orang itu, yang maksudnya bukan itu lawan-lawan Anda, maka 100.000 itu menjadi 300.000. Padahal Anda cuma bunuh 10 orang. Apa yang Anda lakukan? Banyak yang bilang kita bunuh aja. Nah, padahal dalam ekonomi keberkahan tidak usah dibunuh. Kenapa? Karena kalau tidak dibunuh pun insya Allah ada berkahnya yang maha kuasa. Nah, itulah ekonomi Pancasila. Jadi maksud saya sekarang justru kondisi ini tuh kondisi yang nggak ada yang jelas, nggak jelas. Nah, nggak jelas itu marilah kita sama-sama, dan kita harus yakin bahwa yang maha kuasa itu maha pengasih dan penyayang. Kita sebagai manusia yang ada saat ini nih, di saat krisis ini, itu yang paling penting itu jangan eyel-eyelan. Jadi kalau ada obat, mohon maaf, coba obat itu dengan lingkungan terbatas, tentu dengan para ahli. Kalau sembuh dijalanin, kalau ada mafia tabrak, kalau ada yang ngeganggu tabrak. Tapi keselamatan rakyat nomor satu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada pilihan lain. Kita nggak bisa diam, kita nggak bisa berhenti, walaupun harus terukur, harus sistemik, digunakan pola-pola tadi gitu kan, sehingga bergeraknya betul tepat sasaran. Nggak bisa ngawur, nggak bisa cuman coba-coba, nggak bisa juga ceroboh. Tetapi balik lagi, tidak ada pilihan untuk diam. Tetap harus bekerja, tetap harus doa, dan tetap juga sebagian harus tinggal di rumah. Dan kalau yang sehat, yang segala macam bisa menggerakkan lebih banyak, gerakan dengan cara-cara tadi supaya tetap selamat, tapi menggerakkan semuanya sehingga bangsa ini bisa keluar dari kesulitan ini. Demikian, terima kasih.